Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu lanjutkan kembali pembahasan dari use case diagramnya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan dalam menggambarkan use case diagramnya dengan menggunakan EA, Enterprise Architecture. Silahkan nanti bisa dipraktekkan sehingga kalian nanti bisa membuatkan gambar IE dengan menggunakan gambar use case diagram ini dengan menggunakan IE. Nah, nanti setelah kalian buka IE-nya, nanti tampilan pertamanya akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat project yang baru. Karena untuk membuat project yang baru ini kita cancel aja. Kemudian kita tinggal klik file, kemudian new project. Nah, kemudian berikan nama, misalkan project yang akan kita buat namanya adalah PSBO. Kalau sudah, klik save. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan muncul tampilan wizardnya. Nah, nanti silahkan kalian pilih yang use case, kemudian klik OK. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Nah, karena Ibu akan membuat use case, penamaannya use case diagram, maka ini Ibu hapus aja. Nah, Ibu hapus, kemudian Ibu akan membuatkan yang baru. Caranya adalah tinggal klik kanan di model ini, kemudian pilih add dan pilih add view, kemudian tuliskan use case diagram. Selanjutnya pilih dynamic dan klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita mau membuatkan diagramnya. Caranya adalah diklik kanan yang use case diagramnya ini, klik kanan, add diagram. Nah, sekarang untuk penamaan diagramnya ini kita berikan nama sesuai dengan sistem yang kita buat. Misalkan tadi kita membahas mengenai sistem penjualan buku secara online. Penamaannya misalkan sistem penjualan buku online, misalkan seperti itu. Kemudian kita pilih UML behavior, pilih use case dan klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan toolbox ini itu berisi mengenai simbol-simbol dari diagram yang akan kita buat. Misalkan ini kita buat diagram use case, ya berarti yang tampil hanya simbol-simbol yang ada di diagram use case. Nah, nanti kalau misalkan kalian belajar atau membuat diagram yang lain, nah nanti toolboxnya juga akan menyesuaikan gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buatkan aktornya. Kita tentukan aktornya. Tadi aktornya ada dua ya, yaitu aktornya adalah anggota. Kita ketikkan dulu anggota. Tadi ada satu lagi yaitu admin, tapi nanti aja kita buatkan yang anggota dulu. Kemudian use case-nya kita buat, tadi namanya adalah membeli buku. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya ini tadi ada 5 ya, ada membeli buku, terus mengatur alamat pengiriman ya, mengatur alamat pengiriman, kemudian ada mengubah sandi ya, mengubah sandi, kemudian bisa membatalkan membatalkan transaksi tadi yang di ini ya, di buku ya tadi ya, di membeli buku. Nah, tadi itu ada membeli buku, mengatur alamat pengiriman, kemudian melihat informasi akun, mengubah sandi, sama mengatur pengingat ketersediaan. Nah, cuma yang Ibu buatkan di sini tidak semuanya, Ibu hanya memberikan contoh-contohnya saja, tapi
nanti untuk pembuatan diagramnya sama aja ya. Oke, Ibu buatkan tambah satu lagi di sini, misalkan melihat informasi akun. Nah, udah. Ini juga bisa tidak harus besar seperti ini, tapi kalau misalkan use case-nya nanti banyak, nanti bisa kalian sesuaikan ukurannya, nanti bisa kalian perkecil, misalkan seperti ini ya. Tuh, bisa ya. Jadi disesuaikan nanti ya, bisa kalian perkecil ataupun bisa dilebarkan lagi gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk menghubungkan antara aktor dengan use case tadi, kita perlu simbol asosiasi. Nah, untuk penghubungnya ini ada di use case relationship ini. Kalian tinggal klik asosiasi, kemudian kalian klik aktor, ada garis kotaknya seperti itu ya, putus-putus, kemudian baru hubungkan ke use case. Use case-nya pun juga harus muncul garis lingkaran putus-putusnya itu baru dilepas. Kalau enggak nanti suka nggak nyambung ya. Caranya seperti itu ya. Nah, ini adalah asosiasi. Kemudian tadi di membeli buku kan tadi bisa melakukan banyak hal. Setelah membeli buku bisa melakukan pembayaran, kemudian melihat sejarah transaksinya, kemudian bisa memasukkan deposit dan refund, kemudian bisa membuat review produk, dan juga bisa membatalkan transaksi. Nah, ini Ibu akan berikan contohnya, tidak semuanya juga. Misalkan ini melakukan pembayaran, sama satu lagi aja ya, yaitu di sini melihat sejarah transaksi. Nih, oke. Nah, sekarang untuk menghubungkan antara satu use case dengan use case yang lain ini, kita gunakan include, extend, atau generalisasi. Kalau tadi ini itu nanti akan dilakukan setelah kita membeli buku, berarti ini adalah merupakan perluasan dari use case membeli buku. Itu artinya kita gunakan simbol extend ya. Extendnya kita tarik dari sini ke sini, satu lagi pilih extend dari sini ke sini, dari sejarah ke membeli buku. Nih, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini harusnya masih ada lagi, cuma Ibu nggak menuliskan semuanya. Kemudian nanti anggota ini baru bisa membeli buku, mengatur alamat pengiriman, melihat informasi akun itu setelah melakukan login. Berarti di sini atau sign in. Kita tambahkan lagi di sini melakukan sign in. Nah, misalkan gini. Ya, melakukan sign in. Jadi kalau ini berarti yang didahulukan, yang dilakukan berarti kita menggunakan include. Berarti login dulu atau sign in dulu baru bisa melakukan transaksi itu. Ini juga menggunakan include. Kemudian melihat informasi ini juga harus include. Jadi sign in terlebih dahulu baru bisa membeli buku, mengatur alamat, dan melihat informasi. Nah, berikutnya tadi ada aktor, di sini satu lagi. Misalkan ada admin. Kemudian tadi di sini dia bisa, adminnya tadi adalah ini ya, memproses transaksi penjualan. Oke. Nah, ini ya kalau sudah. Nah, ini juga kita pakai asosiasi aktor dengan use case. Kemudian ini si admin bisa memproses ini, tapi harus sign in terlebih dahulu, berarti menggunakan include juga nih. Nah, ini untuk yang lainnya bisa kalian lengkapi ya nantinya. Nah, kalau sudah kita
buatkan boundary-nya, kita tambahkan boundary-nya atau kita berikan nama sistemnya. Di sini kita kasih ruang lingkupnya. Nama sistemnya tadi adalah sistem penjualan buku secara online, misalkan seperti itu. Oke, terus tinggal kita tarik aja ya, ini kita perbesar kotaknya, tapi ingat aktor itu ada di luar dan use case itu ada di dalam boundary tadi ya, sesuai yang sudah ibu jelaskan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kalian diminta nanti dipindahkan ke Word, nanti tinggal kalian copy saja ini. Kalau misalkan sudah selesai penggambarannya, kalian select all semuanya, kemudian Ctrl C, kemudian New Word, kita masuk ke Word dan Ctrl V. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini tadi nama diagram yang kita buat ya, sistemnya UC itu adalah use case ya, sistem penjualan buku online. Nih seperti ini jadinya. Jadi nanti tinggal disesuaikan ya penggambarannya. Oke, baik, materi kita untuk pertemuan kedua ini sudah selesai mengenai use case diagram. Nanti bisa kalian pahami materinya, kemudian kalian coba praktekkan penggambaran use case-nya. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa didiskusikan dengan ibu. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.